Senang bertemu dengan saya, Dr. Agus Sunata. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tips dan trik tentang lifestyle untuk program kehamilan. Kita ikuti video berikut ini. Kejadian inferioritas adalah kejadian di mana perkawinan yang sudah 1 tahun lebih dan berusaha untuk hamil tetapi belum berhasil. Dan ini memerlukan penanganan pasangan suami istri sebagai satu kesatuan. Inferioritas atau ketidakmampuan mempunyai anak melibatkan banyak faktor seperti sosial ekonomi yang mempengaruhi gaya hidup, lingkungan, pendidikan, agama, kebudayaan, dan faktor medis. Umur dan kesuburan. Kesuburan wanita paling tinggi adalah kurang dari 25 tahun. Usia 30 tahun mulai menurun dan pada umur 35 tahun menurun dengan tajam. Penyebabnya adalah cadangan sel telur yang semakin berkurang. Indung telur kurang peka terhadap rangsangan obat-obat penyubur dan kualitas sel telur semakin menurun, menyebabkan kejadian keguguran atau abortus meningkat dan risiko kelainan kromosom meningkat. Perubahan yang terjadi pada suami dengan meningkatnya usia adalah penurunan daripada air mani, pergerakan sperma yang menurun, dan bentuk normal sperma yang menurun. Faktor kejiwaan atau kesuburan dapat menyebabkan gangguan pelepasan sel telur atau ovulasi, gangguan pembentukan sperma, ketegangan saluran telur, dan gangguan seksual yang menyebabkan frekuensi senggama menurun. Para ahli mendapatkan bahwa pasangan suami istri yang mengikuti program bayi tabung yang sudah mendapatkan penyuluhan psikologi intervensi atau penyuluhan yang memberikan angka kehamilan yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Dan pasangan suami istri dengan tekanan kejiwaan memperoleh jumlah sel telur, angka pembuahan dan jumlah embrio yang lebih sedikit. Kita ketahui bahwa tekanan jiwa akan menyebabkan terjadinya pelepasan hormon-hormon stres yang menyebabkan gangguan kesuburan. Alkohol, narkoba, dan kesuburan akan mempengaruhi kesuburan wanita oleh karena menekan produksi hormon-hormon estrogen dan progesteron dan meningkatkan hormon prolaktin yang menghambat ovulasi atau pelepasan sel telur. Pengaruh alkohol pada kesuburan pria adalah menyebabkan penurunan ukuran testis, penurunan volume daripada air mani, dan penurunan konsentrasi, pergerakan, dan bentuk normal dari sperma. Pengaruh obat-obatan, narkoba, marijuana, kokain, dan heroin pada kesuburan wanita adalah mengganggu sekresi daripada hormon, mengganggu dari pelepasan daripada hormon-hormon penyubur, kemudian mengganggu hormon-hormon prolaktin yang menghambat pelepasan sel telur sehingga mengganggu siklus haid. 60% wanita perokok akan menjadi tidak subur atau infertil. Wanita yang merokok 1 batang per hari selama 1 tahun akan menurunkan program keberhasilan bayi tabung sebesar 28%. Nikotin dalam rokok juga akan meningkatkan gelombang amplitudo pada saluran tuba sehingga angka kejadian kehamilan ektopik akan meningkat. Kemudian juga akan membuat kejadian abortus atau keguguran meningkat, kelainan kongenital yang meningkat, dan menurunkan angka keberhasilan daripada bayi tabung. Kopi yang kita kenal yang mengandung kafein merupakan stimulan yang didapatkan di kopi, teh, dan soft drink. Ini akan menyebabkan menurunnya angka kesuburan bila minum kopi atau teh lebih dari 7 cangkir per hari. Kemudian, kalau ingin hamil, tidak boleh lebih dari 1 cangkir kopi per hari. Kegemukan, dikatakan kegemukan akan menyebabkan
penurunan pada kesuburan wanita. Oleh karena akan mempengaruhi hormon, peningkatan hormon estrogen sehingga menyebabkan gangguan keseimbangan hormon dan menyebabkan gangguan daripada pecahnya sel telur dan sering menyebabkan sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Kemudian pada pria, kegemukan akan mempengaruhi menurunnya kadar hormon testosteron sehingga pembentukan sperma akan menurun dan gangguan ereksi atau gangguan ereksi akan meningkat. Olahraga penting untuk kesehatan. Tapi olahraga yang berlebihan akan mengganggu siklus haid dan menyebabkan sulit hamil. Risiko pekerjaan, terutama yang terpapar akan bahan-bahan kimia seperti polutan-polutan akan meningkatkan risiko daripada infertilitas. Contohnya apa? Contohnya pestisida. Kemudian bahan-bahan yang dipakai di industri seperti dry cleaning, thinner, logam berat seperti kadmium, merkuri, dan gas anestesi dalam dosis yang melebihi dari dosis itu akan menyebabkan gangguan kesuburan. Pancaran radiasi dosis besar dalam jangka panjang seperti jadwal radioaktif akan meningkatkan kejadian kesuburan. Obat-obatan seperti obat pinggang sakit kepala, nyeri haid, artritis menyebabkan sulitnya atau gagalnya folikel untuk melepaskan sel telur. Valproat dipakai untuk penyakit atau terapi epilepsi. Itu akan menyebabkan gangguan haid, menyebabkan PCOS dan mengalami peningkatan kadar hormon testosteron. Kemoterapi pada terapi kanker akan menyebabkan kerusakan ovarium sehingga kadar hormon yang diperlukan untuk mengontrol siklus haid akan terganggu. Obat-obatan dopamin menyebabkan peningkatan kadar hormon prolaktin sehingga meningkatkan hormon-hormon daripada penyubur tersebut sehingga tidak terjadinya ovulasi. Demikian tip dan trik tentang lifestyle untuk program hamil. Harapannya ialah ibu-ibu bisa program hamil dan bisa mengikuti lifestyle yang baik untuk program hamil sehingga nantinya bisa mendapatkan buah hati yang sehat. Sekian dari kami. Terima kasih. Salam 2 garis.